Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tombakmu bagus juga, tapi sayang, ucap Lin Tian yang tersenyum sambil melihat ke arah pemuda itu. Tapi apa? Tanya pemuda itu dengan aneh. Dia merasa, kalau pemuda ini jauh lebih kuat darinya. Dan gaya bertarung tombak Lin Tian yang dia rasakan, itu jauh di atas dari gaya tombak miliknya. Karena mendengar Lin Tian berbicara mengenai teknik tombaknya, dia tidak tersinggung sedikit pun. Malahan, dia ingin mengetahui apa yang akan dikatakan Lin Tian kepadanya. Wush! Lin Tian menghilang, dan langsung muncul di depan pemuda itu dengan sangat cepat. Bang! Serangan tombak Lin Tian berhasil dihentikan oleh pemuda tersebut, tapi Lin Tian malah tersenyum sambil melihat ke arah pemuda itu. Tapi sayangnya, peganganmu terlalu kaku. Cobalah untuk menyatu dan sejalan dengan tombakmu, maka kamu dapat melakukan hal ini. Ucap Lin Tian sambil menunjukkan gerakan tombaknya, lalu dia terus bergerak berputar-putar seperti membuat angin topan, dan kemudian menyerang pemuda tersebut. Pemuda itu hanya dapat bertahan, ketika melawan serangan yang dilakukan Lin Tian kepadanya. Bang 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 bang, itu sudah jelas, kalau dia kesulitan melawan serangan tombak yang dilancarkan oleh Lin Tian. Yang dapat dia lakukan adalah hanyalah bertahan, sambil melihat tarian tombak yang digunakan Lin Tian untuk melawannya. Ini adalah teknik tombak angin. Rasakan di sekitarmu, dan menyatulah dengan tombakmu, maka kamu dapat melakukan hal yang sama denganku, ucap Lin Tian sambil terus menyerang. Bang 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 bang. Tak berselang lama tombak pemuda itu lepas dari tangannya, itu karena dia tidak sanggup lagi menahan serangan tombak dari Lin Tian. Melihat pertarungan itu, wajah semua murid di sana menjadi terheran-heran. Senior Qiu kalah, ucap salah satu pemuda, yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan beberapa murid kuat dan tetua lainnya, mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat ini. Pemuda yang masuk ke dalam daftar pemuda kuat dunia dewa, ternyata kalah dengan mudah dapat dikalahkan oleh Lin Tian. Hal ini sungguh menakjubkan. Siapa pemuda ini, dan dari mana asalnya, ucap seorang tetua. Aku Miyerah. Bagi seorang ahli tombak, jika tombaknya jatuh, maka itu adalah kekalahannya, ucap pemuda itu sambil mengakui kekalahan. Oh, tombakmu memang bagus, namun sayangnya kamu terlalu percaya dengan gerakanmu sendiri, dan malah melupakan hal penting dalam memegang tombak. Tapi ingatlah, meskipun tombakmu jatuh, itu bukan berarti kamu kalah. Karena seorang kultivator asli harus bisa melawan balik, meskipun hanya dengan tangan kosong, ucap Lin Tian ke arah pemuda itu. Iya, seorang ahli tombak harusnya bisa menyatu, dan percaya pada tombaknya sendiri. Bukan dilihat dari gerakan yang dia miliki, dan aku juga akan mulai belajar hal lain dari sekarang. Itu agar nanti, aku tidak hanya bisa menggunakan tombak saja ketika bertarung, ucap pemuda Qiu yang sudah tahu kelemahan dirinya sendiri. Lin Tian mengangguk puas, dengan sifat murid sekte seni bela diri yang satu ini. Itu sudah jelas, kalau dia dapat mengerti kekurangan dirinya dari apa yang dikatakan Lin Tian sendiri. Terima kasih atas sarannya, ucap pemuda tersebut sambil memberi hormat kepada Lin Tian. Oh, itu tidak masalah, balas Lin Tian dengan santai. Di kejauhan, dua sosok muncul di hadapan semua orang yang ada di sana. Tentu saja di saat melihat dua sosok itu, semua murid dan tetua di sana memberi salam kepada keduanya. Salam Nona muda, salam Nona Ling, ucap mereka secara serentak. Kedua wanita itu mengangguk, dan meminta mereka untuk tidak terlalu sopan terhadap dirinya. Lalu, kedua wanita itu memandang ke arah Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, adik, bagaimana?
Apakah kamu sudah puas? Tanya Lin Jing. Ucapan Lin Jing barusan, itu mengagetkan semua murid-murid dan tetua yang ada di sana. Sudah kok, sekte ayah memang bagus, dan murid di sini juga sangat menjanjikan, balas Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar pembicaraan keduanya, wajah semua murid sekte seni bela diri langsung berubah. Akhirnya mereka tahu siapa sosok yang bertarung dengan pemuda Qiyu itu, dan ternyata dia adalah anak dari leluhur bela diri mereka, yaitu Lin Tian. Salam Tuan Muda, ucap semua orang di sana setelah mengetahui siapa Lin Tian yang sebenarnya. Bahkan semua tetua juga sangat hormat terhadap Lin Tian, itu dikarenakan mereka tahu kalau kekuatan pemuda di depan mereka ini, itu termasuk kekuatan top di dunia dewa. Tidak perlu sopan, dan aku juga tidak terlalu suka diberi hormat seperti itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia memandang pria yang bertarung dengannya tadi, dan melemparkan satu botol pil kepadanya dengan tenang. Saat pil itu ditangkapnya, pemuda tersebut pun bertanya-tanya kebingungan. Ini, seru pemuda tersebut. Ambillah, dengan pil itu, kamu dapat menambah kekuatan fisikmu. Akan tetapi, kamu harus siap akan rasa sakit setelah menelan pil tersebut. Karena jika tidak, kamu akan mati karena meledak, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar hal itu, pemuda Qiyu itu kaget dan juga senang dengan pemberian Lin Tian ini. Karena memang benar, kalau fisiknya telah lama tidak maju. Dan dengan bantuan pil daya Lin Tian, akhirnya fisik pemuda itu pasti bisa maju lebih jauh lagi. Terima kasih, ucap pria muda Qiyu itu. Lin Tian mengangguk, lalu dia dan dua wanita ini pergi dari sana untuk menuju tempat Lin Dong dan juga ibunya menunggu. Setelah ketiganya pergi, banyak orang yang berbisik tentang sifat dari Lin Tian. Wah, aku ingin sekali menjadi istri tuan muda, meski hanya selir, ucap salah satu wanita di sana. Jangan bermimpi, kamu tahu sendiri kan, kalau wanita di sebelah nona muda itu adalah wanitanya tuan muda. Dan telah dikatakan juga bahwa, dia adalah wanita yang sangat cantik, ucap wanita lainnya. Cih, apa masalahnya? Meskipun hanya selir, tapi dengan pria seperti tuan muda, pasti dia akan bersikap adil kepada istri-istrinya, ucap wanita yang lain. Para pria di sana hanya dapat menggelengkan kepala mereka saja, setelah mendengar ucapan para wanita di sana. Kenapa mereka berpikir begitu mudah untuk menjadi selir dari Lin Tian? Bahkan anak dua kaisar lain pun tidak dapat memasuki hati Lin Tian, tapi wanita di sini telah berpikir seperti itu. Pemuda Qiyu itu juga menghela nafas, ketika dia melihat gadis-gadis yang hanya peduli dengan kekuatan saja. Itu sudah jelas baginya, Lin Tian tidak akan pernah melihat kepada gadis atau wanita yang hanya memandang fisik maupun kekuatan saja. Karena dari apa yang dia rasakan saat bertempur dengan Lin Tian barusan, meskipun Lin Tian terlihat tersenyum, tapi jika dia dibuat marah, bahkan jika itu wanita, siapapun pasti akan hancur di tangan Lin Tian. Memang begitulah kebanyakan wanita, meskipun tidak semuanya, ucap pemuda Qiyu itu. Oh, jadi kamu berpikir aku seperti yang mana? Ucap seorang wanita yang tiba-tiba saja berada di belakang pemuda Qiyu. Yang pasti bukan seperti kebanyakan wanita lainnya, balas pemuda Qiyu dengan canggung. Lalu dia memegang tangan wanita itu, dan pergi dari sana dan meninggalkan para gadis yang masih bergosip tentang Lin Tian. Su'er, sepertinya kamu sudah mencapai alam ilahi tingkat ketiga ya? Tanya Lin Tian sambil melihat kekuatan Ling Su'er yang sudah meningkat pesat. Ini karena berkat Ibu Qingzu, dan yang lainnya, balas Ling Su'er dengan lembut. Oh, kalau begitu baguslah. Aku juga senang. Tetapi kamu harus ingat, jika kamu ingin naik ke alam raja, lebih baik kamu harus menunggu aku. Karena aku punya cara untuk meningkatkan tubuh, dan juga tulangmu, ucap Lin Tian dengan serius.
Aku akan menurutimu, balas Ling Suer dengan lembut. Setelah itu, mereka sampai di puncak yang besar. Setelah tiba di sana, mereka tidak terbang dan hanya berjalan menuju puncaknya. Karena di puncak ini, mereka tidak bisa terbang dikarenakan formasi yang ada di puncak. Setelah beberapa waktu berjalan ke puncak, di sana terlihat pemandangan yang sangat indah, dan itu membuat Lin Tian takjub akan hal-hal yang ada di sana. Jadi seperti ini tempat ayah dan ibu kita tinggal, dan biasanya juga menjadi tempat berkumpul keluarga kita, ucap Lin Jing sambil menjelaskan tempat itu. Kakak, lalu kamu tinggal di mana? Tanya Lin Tian dengan bingung sambil melihat Lin Jing. Aku memiliki puncak sendiri, dan di sebelah puncak ini adalah tempat aku tinggal, jawab Lin Jing sambil tersenyum, dan menunjuk ke arah lain dari puncak tersebut. Oh, begitu ya, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Lalu dia berjalan bersama dengan kedua wanita, sampai dia melihat kalau ada ibu dan ayahnya, serta dua pamannya sedang duduk dan meminum teh di sana. Hal itu membuat Lin Tian tersenyum bahagia, karena akhirnya dia bisa bertemu dengan seluruh keluarganya sendiri. Dan seorang gadis kecil juga berlari, saat gadis itu melihat Lin Tian yang sedang menuju ke arahnya. Tetapi di saat Lin Tian akan mengulurkan tangan dan meraihnya, tapi gadis itu malah berlari dan digendong oleh Ling Suer. Ibu, kenapa lama sekali? Ucap gadis itu kepada Ling Suer dengan agak kesal. Ibu menjemput ayahmu dulu sayang, kenapa kamu memeluk ibu, kenapa bukan memeluk ayahmu? Tanya Ling Suer dengan lembut. Ayah, dulu ayah sudah sering, dan sekarang aku hanya ingin dipelukan ibu, balas Lin Ruer sambil memeluk leher Ling Suer. Mendengar hal itu, mulut Lin Tian berkedut-kedut, dan semua orang di sana tertawa sambil menatap Lin Tian yang terdiam. Hei Ruer, sepertinya kamu sudah tidak menginginkan ayahmu lagi setelah memiliki ibu. Baiklah, ayah akan cari anak baru saja kalau begitu, ucap Lin Tian yang berpura-pura kesal dan berjalan pergi. Ayah, Ruer bercanda. Ayah jangan cari anak baru lagi, Ruer salah, balas gadis kecil yang imut itu, dan tampak sedih ketika mendengar Lin Tian akan pergi mencari anak baru lagi. Oh, benarkah? Kenapa ayah tidak melihat wajahmu menyesal, ucap Lin Tian sambil mendekat ke arah Lin Ruer. Akhirnya Lin Ruer mencium pipi Lin Tian dan berkata, maafkan Ruer ayah, ucap gadis itu sambil menatap Lin Tian dengan wajah sedih. Ah sial, kenapa keponakanku sangat imut, ucap bayi kecil yang berada di kepala Lin Tian, dan saat dia menatap Lin Ruer yang terlihat imut itu. Meskipun imut, tapi kamu jangan sekali-kali mengajarkan sifatmu padanya. Tegas Ling Suer sambil menatap bayi kecil. Ayolah kakak ipar, aku ini kucing yang baik, dan aku juga sangat ramah kepada orang lain. Bukankah begitu, Ruer kecil, ucap bayi kecil kepada Lin Ruer. Paman bayi yang paling baik dan imut, balas gadis kecil yang tidak tahu apa-apa itu. Lihat kan, keponakanku sendiri yang berbicara, ucap bayi kecil ke arah Ling Suer. Itu tidak sama sekali, ucap para wanita yang ada di sana, dan bahkan Ling Qingzu dan Ying Huan ikut menjawab. Kenapa kalian para wanita sangat membenciku? Tanya bayi kecil dengan bingung. Bukan membencimu, tapi kami sudah tahu akal licikmu, balas Ling Suer. Akhirnya bayi kecil tidak bisa menjawab, dan kemudian menutup matanya. Dia takut kalau dia dihukum lagi oleh Ling Suer, dan Lin Tian yang melihat itu pun hanya tersenyum. Lalu, dia dan seluruh keluarganya makan sambil mengobrol di sana untuk sementara waktu. Terlihat kalau mereka sangat bahagia, karena inilah pertama kali keluarga mereka berkumpul dengan lengkap. Oh iya An-er, ibu akan ikut bersamamu ke dunia biru, ucap Ying Huan sambil tersenyum. Lah, ibu, bukankah kekuatanmu terlalu kuat jika ke sana?
Aku saja hanya bisa menekan dan menyembunyikan kekuatanku ke tingkat raja. Di saat aku turun ke dunia biru, balas Lin Tian dengan kaget, ketika melihat kalau ibunya akan ikut bersama dirinya. Kamu tenang saja, apakah kamu pikir kami ini tidak memiliki cara lain, ucap Ling Qingzu sambil tersenyum. Wah, Ibu Qingzu mah ikut juga ya, ucap Lin Tian lagi dengan kaget. Tentu saja dong, wajar kan jika kedua ibumu ingin melihat tempat kamu dibesarkan, balas Ying Huan. Lin Tian hanya mengangguk, karena ternyata, kedua ibunya memiliki teknik yang juga dapat menekan kekuatan mereka, itu hingga ke tingkat yang diinginkan juga. Itu wajar saja jika semua keluarganya juga berasal dari alam langit, bahkan mungkin kedua pamannya juga seorang dari alam langit juga. Karena itulah, Lin Tian memandang kedua pamannya dengan wajah penasaran. Jangan memandangku seperti itu. Aku memang berasal dari alam langit yang sama dengan ayahmu. Dulu, paman juga seorang dewa penguasa, meskipun paman tidak sekuat ayahmu, ucap Lin Diao yang sudah tahu apa yang ada di pikiran Lin Tian. Lalu dewa penguasa apakah paman ini? Tanya Lin Tian. Paman dulu disebut sebagai dewa devouring atau pelahap, dan paman Xiaomu disebut sebagai dewa bencana, jawab Lin Diao sambil tersenyum. Lah, bukankah itu termasuk dalam salah satu dari 8 kekuatanku dan ayah? Tanya Lin Tian dengan bingung. Lalu Lin Dong segera menjelaskan, kalau hal itu memang termasuk ke dalam elemen mereka. Tetapi itu berbeda, karena Lin Diao dan Lin Xiao mendapatkan kekuatan mereka murni karena mereka menguasainya. Sebenarnya, kedua pamannya ini memiliki darah dari salah satu binatang suci yang sangat kuat. Contohnya adalah Lin Xiao, dia memiliki kekuatan dari harimau bersayap 2. Dan meskipun dia lebih rendah dari bayi kecil dalam hal garis keturunan, tapi tetap saja dia sangat kuat jika dibandingkan dewa yang lainnya. Sedangkan Lin Diao, dia berasal dari suku binatang suci musang bersayap 4, dan dia adalah keturunan berdarah murni. Tapi dikarenakan beberapa hal, baik dia maupun Lin Xiao, mereka dulu hidup bersama Lin Dong dan bereinkarnasi setelah tahu kalau Lin Dong bereinkarnasi. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada ayah, ini tentang perasaan dan kegelisahanku, ucap Lin Tian dengan agak aneh. Katakan saja An-er, kenapa kamu gelisah? Tanya Lin Dong. Lin Tian kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu, tapi sudah beberapa hari ini perasaannya tidak enak, dan kegelisahan di hatinya membuat dia sedikit tidak tenang. Hal itu pun baru saja terjadi sekarang, dan itu membuat dia sedikit tidak enak. Mendengar hal itu, wajah Lin Dong menjadi lebih serius. Dia meminta Lin Tian untuk mendekat ke arahnya, lalu meletakkan 2 jarinya ke dahi Lin Tian. Setelah beberapa saat, Lin Dong melepaskan tangannya dan menghela nafas sambil menatap anaknya itu. An-er, kamu harus segera kembali ke dunia biru. Perasaan yang kamu alami baru-baru ini, itu dikarenakan ada kekacauan di sana, ucap Lin Dong dengan agak lemah. Apa? Lin Tian langsung kaget, dan wajahnya seketika berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.